Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan perangkat penilaian eHealth di Indonesia. Perangkat eHealth. Aplikasi eHealth yang digunakan untuk program kesehatan diharapkan mampu mengaudit kebutuhan dunia kesehatan, di mana aplikasi eHealth harus memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Situs eHealth yang baik harus memiliki tingkat sekuritas tinggi karena data yang diolah dan ditransmisi adalah data yang bersifat rahasia atau konfidensial. Kedua, itu ada situs eHealth harus diatur bisa menjaga kerahasiaan atau privasi untuk setiap user karena data yang disimpan tidak boleh dipublikasikan. Yang ketiga, itu ada situs eHealth bersihkan informasi yang valid, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, itu ada situs eHealth harus bisa membangun interface atau forum interaktif untuk bertukar informasi antar user eHealth dengan kejelasan informasi. Kelima, itu ada situs eHealth harus bisa diakses dengan baik dan cepat, navigasi yang baik, dan fitur searching yang mudah dipahami. Yang pertama, masuk ke judul berikutnya, itu ada penerapan eHealth di Indonesia. Yang pertama, penerapan eHealth di Indonesia telah dimulai dengan penerapan sistem informasi rumah sakit dan puskesmas pada pemerintah pusat dan daerah, walaupun belum terintegrasi sepenuhnya. Yang kedua, itu ada peluang terbesar untuk menerapkan eHealth di Indonesia adalah dengan teknologi mHealth dan telemedicine. Layanan dasar untuk telepon seluler harus dapat digunakan untuk voice dan SMS digunakan untuk short message. Servikal atau tambahannya adalah akses data. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke implementasi eHealth. Yang pertama, itu ada model hot fit, aspek manusia, aspek organisasi, aspek manfaat. Yang kedua, itu ada model Van Meter dan Van Horn. 6 faktor yang mempengaruhi implementasi program, yaitu sikap pelaksanaan, karakteristik agen pelaksanaan, lingkungan, sumber daya, ukuran dan tujuan, serta komunikasi antar anggota organisasi pelaksana. Yang ketiga, ada model teknologi acceptance model atau TAM. Faktor utama dari teknologi acceptance model adalah persepsi kegunaan, perceived atau usefulness, dan persepsi kemudian perceived atau ease of use. Checklist penilaian SIMS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Lembaga independen penyelenggara akreditasi menetapkan tata cara dan tahapan penilaian akreditasi dengan berpedoman pada standar akreditasi yang digunakan saat survei akreditasi. Tahapan penilaian ditemukan lembaga independen penyelenggara akreditasi dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, profesionalisme, dan menghindari terjadinya konflik kepentingan. Lembaga independen penyelenggara akreditasi membuat instrumen, daftar, tilik, dan alat bantu untuk surveyor dalam melakukan penilaian agar hasil yang diperoleh objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Penentuan skor dari elemen penilaian dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan dokumen, hasil telusur, kunjungan lapangan, simulasi kepada petugas, wawancara, dan klarifikasi yang ada di standar akreditasi mengikuti ketentuan atau Kemenkes Republik Indonesia tahun 2022. Baiklah teman-teman, kita masuk ke kasus. Kasus pertama, puskesmas di Kecamatan Grogol, Petamburan telah menggunakan rekam medis elektronik sejak 2016. Namun setelah beberapa tahun berjalan, staf dan manajemen menyadari bahwa sering muncul masalah seperti kualitas sistem yang rendah atau bug, kurangnya pelatihan pada pengguna, dan integrasi data yang belum lancar dengan sistem lain. Puskesmas berencana untuk melakukan evaluasi menggunakan kerangka hot fit atau Human Organization Technology. Mana dari berikut ini yang bukan termasuk aspek dalam kerangka hot fit seperti dikaji di artikel
66 implementasi pengguna rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan primer. Studi kasus puskesmas Kecamatan Grogol, Pertumburan. Baiklah teman-teman, di sini ada pilihan jawaban. Yang pertama ada kualitas sistem, performa teknologi. B, aspek manusia atau human seperti kompetitif dan kepuasan pengguna. C, faktor organisasi seperti dukungan manajemen budaya organisasi. D, faktor finansial seperti biaya langsung hardware dan software. Jawabannya itu adalah D, faktor finansial. Aspek finansial seperti return of investment, biaya langsung hardware atau software secara eksplisit bukan bagian dari hot fit menurut artikel tersebut. Meskipun faktor biaya jadi dipertimbangkan dalam aspek organisasi atau teknologi, tetapi bukan konstruk yang berdiri sendiri dalam mode hot fit. Baiklah, kita masuk ke kasus 2. Rumah Sakit Sarji Yogyakarta mengimplementasikan model e-prescribing di poliklinik. Advice penelitian menggunakan metode evaluasi PCS yang memeriksa variabel performance information ekonomik. Servis hasil skor efektivitas implementasi model tersebut 80-85% berdasarkan temuan di Rumah Sakit Sarjito tersebut. Manakah dari berikut ini yang paling mungkin menjadi tantangan utama agar modul e-processing mencapai efektivitas maksimal? Pilihan jawaban yang pertama itu ada A, kurangnya dukungan dari dokter dan apoteker terhadap penggunaan sistem. B, keterbatasan jaringan internet dan infrastruktur TI di lingkungan rumah sakit. C, ketidakakuratan data informasi informasi yang disajikan dalam sistem. D, kesulitan dalam mendapatkan persetujuan regulasi dari pihak otoritas kesehatan. E, beban biaya tambahan yang besar untuk pemilihan sistem. Jawabannya itu ada A, kurangnya dukungan dari dokter dan apoteker terhadap penggunaan sistem. Penjelasannya itu dalam evaluasi modul e-prescribing pada RSUP Sarjito, studi tersebut menemukan persepsi pengguna dokter, apoteker, staf sangat penting dalam variabel service performance informasi dalam model PCS. Dukungan pengguna unsur abstensi dapat sangat mempengaruhi kualitas dan pemakaian sistem. Jurnal Nasional atau UMP. Meskipun aspek ekonomi, kos, infrastrukturnya dan regulasi memang penting, penelitian ini menunjukkan skor efektivitas tinggi 80-95%, sehingga sistem dasar berjalan baik. Tantangan besar yang sering muncul bukan dari perangkat keras atau infrastruktur, melainkan dari bagaimana pengguna menerima, terbiasa, dan mau menggunakan sistem yang baru. Baiklah teman-teman, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.